Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novrianti Saragi, NPM 19010101053. Saya berasal dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan ilmu pengetahuan alam dari kelas 5 SD dengan topik sistem pencernaan pada manusia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelum masuk ke topik tersebut, Ibu mau bertanya, dari anak-anak sekalian, siapakah di sini yang telah sarapan di rumah? Coba angkat tangan. Terima kasih. Tahukah kalian bagaimana sih makanan tersebut bisa dicerna oleh tubuh kita? Ayo, siapa yang tahu? Ibu akan menjelaskan mengenai proses pencernaan makanan pada manusia. Sebelumnya, pencernaan makanan itu adalah proses penguraian makanan dari yang semula berukuran lebih besar menjadi lebih kecil agar dapat dicerna atau diserap oleh tubuh kita. Makanan-makanan tersebut akan dijadikan menjadi sari-sari makanan yang lebih halus agar dapat dialirkan atau dibawa oleh darah kita ke seluruh bagian tubuh kita agar bisa diubah menjadi energi dan dapat kita gunakan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Proses pencernaan makanan itu terjadi pada saluran pencernaan tubuh kita dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian, proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pencernaan makanan secara mekanik. Di sini, pencernaan makanan secara mekanik adalah proses pemotongan makanan menjadi berukuran lebih kecil. Pencernaan makanan secara mekanik ini terjadi di mulut dan juga lambung. Yang kedua adalah pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi adalah proses penguraian makanan yang dibantu oleh enzim-enzim yang terjadi pada mulut, lambung, dan juga usus 12 jari. Tujuan pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim ini adalah untuk menghaluskan makanan-makanan tersebut menjadi sari-sari makanan agar mudah diserap oleh tubuh kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ-organ pencernaan. Di sini saya telah menggambarkan organ-organ pencernaan. Kita mulai dari nomor pertama. Yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut kita ini. Di dalam mulut kita ini terdapat gigi, lidah, dan juga air liur. Gigi kita ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama gigi seri yang berbentuk kapak. Gigi seri itu yang di depan dan di bawah, berfungsi untuk memotong-motong makanan. Yang kedua adalah gigi taring yang beruncing. Ini gigi taring atas dan bawah, kanan kiri. Gigi taring ini berfungsi untuk mengoyak makanan. Dan selanjutnya adalah gigi geraham. Gigi geraham itu letaknya di dalam. Di bagian sini gigi kita berfungsi untuk menghaluskan makanan. Bagian yang kedua itu tadi ada lidah. Lidah itu berfungsi yang pertama untuk menggerak-gerakkan makanan mau ke kanan, ke kiri, seperti memposisikan makanan ingin dikunyahnya di bagian mana. Yang kedua untuk membantu untuk menelan makanan. Selanjutnya ada air liur. Di dalam air liur terdapat enzim yang dinamakan enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat kapur menjadi gula. Selanjutnya nomor 2 adalah kerongkongan. Kerongkongan kita ini panjangnya 20 cm.
Di dalam kerongkongan kita ini terdapat gerakan yang dinamakan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan agar bisa didorong menuju lambung. Selanjutnya, yang ketiga adalah lambung. Di lambung kita ini terdapat 3 macam getah. Yang pertama adalah enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein dari makanan yang telah kita makan menjadi asam amino. Dan yang kedua adalah enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk mengendapkan kandungan protein susu yang telah kita minum menjadi kasein. Dan yang terakhir adalah asam klorida. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman ataupun bakteri dan juga mengasamkan makanan. Apabila asam klorida kita ini banyak atau jumlahnya atau kandungannya terlalu banyak di lambung, akan menyebabkan mulut kita terasa pahit, sesak di ulu hati, muntah ataupun mual. Dan jika kandungannya terlalu rendah juga, maka si asam klorida ini tidak dapat atau kurang kekuatannya untuk membunuh bakteri atau kuman yang telah masuk ke dalam lambung dan akan memperlambat proses penyerapan makanan. Organ selanjutnya adalah organ usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Usus halus ini panjangnya sekitar 6-7 meter. Kita akan membahas dari usus yang pertama, yaitu usus 12 jari. Pada usus 12 jari terdapat pankreas yang menghasilkan 3 enzim, yaitu enzim tripsin, amilase, lipase. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu enzim tripsin. Enzim tripsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Selanjutnya ada enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah karbohidrat yang kita makan menjadi glukosa. Dan selanjutnya adalah enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya ada usus kosong. Pada usus kosong ini terjadi pencernaan secara kimiawi karena dinding-dinding dari usus kosong ini menghasilkan kelenjar yang menghasilkan enzim yang berguna dalam proses pencernaan. Panjang dari usus kosong ini dapat mencapai 2 meter. Organ selanjutnya adalah organ usus penyerapan. Di usus penyerapan ini terjadilah proses penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses sebelumnya di organ-organ sebelumnya. Kemudian, setelah sari-sari makanan tersebut diserap di usus penyerapan, disalurkanlah sari-sari makanan tersebut ke seluruh tubuh kita dengan bantuan darah kita. Organ selanjutnya adalah usus besar. Di usus besar ini, sisa-sisa makanan yang telah diproses di organ-organ sebelumnya tersisalah di sini. Kemudian, di usus besar ini, sisa-sisa makanan tersebut mengalami 2 perlakuan. Yang pertama, sisa-sisa makanan tersebut diatur kadar airnya atau diserap airnya. Yang kedua, sisa-sisa makanan tersebut mengalami pembusukan. Di usus besar ini terdapat bakteri yang dinamakan E. coli. Bakteri ini berfungsi untuk proses pembusukan yang terjadi di usus besar. Juga di usus besar ini terdapat vitamin K. Kemudian, organ terakhir adalah anus.
Setelah sisa-sisa makanan tersebut yang telah terjadi pembusukan itu dikeluarkanlah dari organ terakhir, yaitu organ anus. Setelah pemaparan dari saya mengenai organ-organ pencernaan, saya telah menyiapkan satu video animasi mengenai pencernaan makanan pada manusia. Diharapkan untuk menontonnya dan untuk lebih memahami materi yang telah saya sampaikan. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Setelah anak-anak melihat atau menonton video pembelajaran tadi dan juga mendengarkan pembahasan dari saya harap anak-anak lebih mengerti dan lebih memahaminya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini adalah bahwa sistem pencernaan itu adalah suatu proses penguraian makanan dari yang ukuran lebih besar menjadi lebih kecil. Kemudian sisa-sisa makanan tersebut akan disalurkan oleh pembuluh darah kita ke seluruh tubuh dan mengubahnya atau menjadikannya energi untuk kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian proses pencernaan ini terjadi di saluran pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar dari organ-organ atau kelenjar-kelenjar pencernaan. Kemudian proses pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Kemudian organ-organ pencernaan juga dapat dibedakan menjadi yang pertama itu mulut atau rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus yang dibagi menjadi usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Selanjutnya usus besar dan diakhiri oleh anus. Saya harap anak-anak bisa mengerti dan memahami penjelasan yang telah saya paparkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Saya harap informasi yang telah saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang saya ucapkan menyinggung anak-anak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.